Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan masa tanam paksa di Indonesia. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan nama-nama anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Anisha Dwi Lestari, Armilda, Elma, Vertina Yolanda, dan Gencar Media. Lanjut, pengertian. Apa sih tanam paksa itu? Sistem tanam paksa merupakan sistem yang mengharuskan rakyat melaksanakan proyek penanaman tanaman ekspor di bawah paksaan pemerintah kolonial sejak tahun 1830. Lanjut, di sini terdapat foto Van den Bosch. Siapa sih Van den Bosch itu? Van den Bosch adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-43. Dia ini tokoh pencetus sistem tanam paksa. Selanjutnya yaitu faktor pendorong tanam paksa. Dalam faktor pendorong tanam paksa ini ada 6 poin. Yang pertama, Belanda menghabiskan biaya yang besar karena terlibat dalam peperangan di masa kejayaan Napoleon Bonaparte di Eropa. Yang kedua, terjadinya perang kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda pada 1830. Yang ketiga, kas negara Belanda kosong dan utang yang ditanggung Belanda cukup berat. Selanjutnya yaitu poin keempat, Belanda menghabiskan biaya hingga sekitar 20 juta gulden untuk menghadapi perang Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830. Perang Diponegoro adalah perlawanan rakyat jajahan termahal bagi Belanda. Selanjutnya, yaitu poin kelima, kegagalan upaya mempraktikkan gagasan liberal pada tahun 1816 hingga 1830 dalam mengeksploitasi tanah jajahan agar memberikan keuntungan yang besar bagi negeri induk atau Belanda. Dan yang terakhir yaitu poin keenam, pemasukan uang dari penanaman kopi tidaklah banyak. Aturan-aturan tanam paksa yaitu ada 5. 1. Persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanam tanaman ekspor yang dapat jual di pasar Eropa. 2. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman tersebut tidak boleh melebihi pekerjaan untuk menanam tanaman padi. Ketiga, tanah yang disediakan penduduk tersebut bebas dari pajak tanah. Keempat, tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan tersebut tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. Kelima, hasil tanaman diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika harganya ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, kelebihan tersebut diberikan kepada penduduk desa. Pelaksanaan tanam paksa. Dalam pelaksanaan tanam paksa, penduduk desa diharuskan menyerahkan sebagian tanah pertaniannya untuk ditanami tanaman ekspor, sehingga banyak terjadi sewa menyewa tanah milik penduduk dengan pemerintah kolonial secara paksa. Dampak dari tanam paksa yaitu 1. Bidang pertanian. A. Penanaman tanaman komoditas di Hindia Belanda membesar dan luas, yaitu teh, kopi, tebu, dan lain-lain. B. Meningkatkan kesadaran pemerintah kolonial untuk meningkatkan produksi beras. 2. Bidang sosial. A. Terjadinya homogenitas sosial dan ekonomi yang berprinsip pada pemerataan dan dalam pembagian tanah. B. Ikatan antara penduduk dan desanya semakin menguat, yang justru menghambat perkembangan dari desa itu sendiri. 3. Bidang ekonomi. A. Pekerjaan mengenal sistem upah yang sebelumnya tidak dikenal oleh penduduk. B. Lebih mengutamakan sistem kerjasama dan gotong royong. C. Terjadinya sewa-menyewa tanah milik penduduk dengan pemerintah kolonial secara paksa. Tokoh penentangnya adalah 1. Edward Dowes Dicker. Tugas-tugas jurnalistiknya seperti keperkebunan di Lebak dan kasus kelaparan di Indramayu membuatnya mulai kritis terhadap kebijakan kolonial. 2. Baron van Hove menjadi seorang tokoh yang secara terang-terangan mengkritik kolonialisme Belanda. 3. Fransen van de Putte memulai karir di Ronda Angkatan Laut dan menjabat sebagai administratur perkebunan gula di Panji, Situbondo, Hindia Belanda.
atau sekarang Indonesia pada tahun 1872. Penyimpangan dalam sistem tanam paksa. 1. Pelaksanaan kultur stelsel seharusnya sukarela, tetapi dilaksanakan dengan cara-cara paksaan. Pemerintah kolonial Belanda memanfaatkan bupati dan kepala desa untuk memaksa rakyat agar menyerahkan tanah mereka. 2. Luas tanah yang disediakan penduduk lebih dari seperlima, seringkali adalah sepertiga hingga seluruh tanah desa, agar memudahkan pengerjaan, pengairan, dan pengawasan oleh pemerintah kolonial Belanda. Penghapusan tanam paksa. Tanam paksa dihapuskan diawali dengan dikeluarkannya Undang-Undang Reglement pada tahun 1854 tentang penghapusan perbudakan. Namun pada praktiknya, perbudakan baru dihapuskan pada tanggal 1 Januari 1860. Kemudian pada tahun 1870 dikeluarkan UU Gula, Swikerwet, dan UU Tanah Agraris Wet. Kesimpulan, sistem tanam paksa telah memberatkan rakyat Indonesia pada masa itu, terutama pada petani. Namun ada dampak positif yang dapat diambil, yaitu para petani Indonesia dapat mengenal jenis-jenis tanaman yang dapat diekspor dan laku di pasaran. Juga mengetahui teknik penanaman yang efektif terhadap jenis tanaman tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.